Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan saudara dalam hidup kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, masuk dalam rencananya yang besar untuk kepentingannya saudara. Karena itu pada hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan kita untuk kita berkata kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengajarkan menghitung hari-hari hidup kami, agar setiap kami beroleh hati yang bijaksana, melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kita. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan, agar Kau mengajarkan kami hari-hari hidup kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, menjalani semua ini dengan baik. Saudara katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
pada kesempatan ini sebelum kita membahas ngopeni iman kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik. Datanglah dan tinggallah dalam kehidupan kami, ampunilah dosa kami dan selamatkanlah jiwa kami. Hari ini Tuhan, kami hendak belajar membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan mengungkapkan kebenaran kepada setiap kami. Tuhan memberkati kami untuk pembacaan dan perenungan ngopi kami pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Engkau menolong dan memberkati kami, berkati hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong semua orang yang mendengarkan renungan ini, mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita terambil dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-18 yang demikian bunyinya. Pengajaran hikmat adalah sia-sia. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tidak dapat diluruskan dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa yang memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat teks ini, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Salomo ya tentang hikmat, tentang pekerjaan, dia katakan bahwa semuanya adalah kesia-siaan. Nah, ketika kita melihat bahwa di pasal 1 itu Bapak Ibu, dia memulai kalimatnya adalah kesia-siaan belaka. Kenapa kok pengkhotbah kalau menurut penulis itu adalah Salomo mengatakan bahwa dia berkata bahwa kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa dia ngomong sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Mari kita lihat latar belakang Salomo. Kenapa apa yang dia lakukan, apa yang dia dapat, ketenaran semuanya menjadi sebuah sia-sia. Kita lihat latar belakangnya. Menurut penafsir, penulis pengkhotbah adalah Salomo, itu di pasal 1 ayat 12. Israel belum terpecah waktu itu, jadi masih menjadi satu. Salomo menuliskan kitab pengkhotbah ketika ia sudah tua, sudah kenyang dengan pengalaman hidup, kata penafsir ya. Jadi dia menuliskan kitab pengkhotbah ini ketika usianya sudah sepuh, sudah tua. Artinya dia sudah kenyang dengan segala persoalan hidup. Dia sudah kenyang dengan kemewahan duniawi, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Israel tenang ya pada zamannya Salomo. Kerajaan Israel tenang, damai, tidak ada peperangan. Dan raja-raja sekitar saat itu tunduk kepada Salomo. Karena Salomo memiliki hikmat yang luar biasa, memiliki kekayaan yang luar biasa. Nah,
ketundukan raja-raja sekitar dengan Salomo itu dengan cara memberikan upeti, ya, entah itu emas, entah itu permata atau apapun, termasuk di dalamnya adalah dia memberikan upeti kepada Salomo itu istri. Sehingga tercatatlah bahwa Salomo itu memiliki 1000 istri. Jadi secara kenikmatan duniawi, Salomo telah menikmati itu semua. Belum lagi kekayaan Salomo yang luar biasa, yang terbukti dengan dia bisa membangun bait Allah dengan dinding yang dilapisi emas. Betapa ya, emas 1 gram sekarang sekitar 600 atau 700 ribu. Ya, tetapi dinding Salomo itu dilapisi emas. Artinya betapa kayanya Salomo itu. Jadi Salomo itu secara materi, artinya bahwa secara materi Salomo menikmati kekayaan duniawi yang luar biasa. Istrinya 1000, kekayaannya luar biasa, kemudian hikmatnya luar biasa, kerajaan-kerajaan di sebelahnya pada tunduk. Itu membuktikan bahwa Salomo itu pada dasarnya ketika dia menjadi raja, itu adalah raja yang sangat kaya raya dan berjaya. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataannya bahwa dia menuliskan kata sia-sia. Dia menuliskan kalimat pertama dari kitab pengkhotbahnya adalah kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kekayaan, kehormatan, jabatan yang dia miliki, dia berkata itu semuanya adalah sia-sia. Artinya bahwa ketika dia memiliki itu ternyata jiwanya kosong. Jiwanya hampa, jiwanya merasa bahwa semuanya menjadi sia-sia. Apa yang menurut Salomo, apa yang dia nikmati selama ini adalah sebuah kesia-siaan. Baik itu ketenarannya, kekayaannya, kehormatannya, bahkan istrinya yang 1000 pun ternyata itu dikatakan bahwa itu adalah kesia-siaan. Mengapa Salomo mengatakan semacam itu? Bahwa semua yang dia dapat itu adalah kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa dia menulis ini ketika dia sudah berusia senja. Di masa tuanya dia menulis ini. Nah, itu sebabnya di akhir kalimat, di akhir kata pengkhotbah, di akhir pasal dari pengkhotbah itu dia berkata, ingatlah akan penciptamu, di pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Artinya Salomo menyadari bahwa ketika itu sudah menjadi tua, apa yang dia miliki, kenikmatan duniawi itu, kekayaan, kehormatan, jabatan, uang, dan lain sebagainya menjadi sebuah kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dia melakukan itu? Karena ternyata bahwa di pasal 12 tadi dikatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Artinya dia melupakan Tuhan selama dia memerintah Israel. Bapak Ibu, di awal pemerintahan Salomo, kalau kita melihat di kitab Raja-Raja, dia baik. Ketika dia belum jaya, ketika dia baru dilantik menjadi Raja Israel, dia berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa memimpin sekian juta orang di Israel? Dia meminta pertolongan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah memberkati itu, dia melupakan Tuhan. Dia melupakan Tuhan yang telah menuntun dia. Dia melupakan Tuhan yang telah memberikan kekayaan. Dia melupakan Tuhan yang telah memberikan kenikmatan hidup, kehormatan secara materi. Dia sudah melupakan Tuhan itu. Itu sebabnya dia berkata, dia ada penyesalan. Di ayat 12 itu dia berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Dia mau mengajak introspeksi kepada sidang jemaat, ya,
kepada orang Israel waktu itu untuk kembali mengingat Tuhan ketika dia sudah sepuh, ketika dia sudah tua. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, karena dia menyadari bahwa dia telah gagal di hadapan Tuhan karena dia hidup bukan sepenuh hati kepada Allah. Dia tidak sepenuhnya berserah kepada Tuhan, tetapi dia menikmati kekayaannya untuk kepuasan hatinya. Padahal kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo dia adalah orang Israel yang memiliki hukum Taurat. Dia memiliki hukum Musa. Tetapi dia mengabaikan hukum-hukum tersebut. Bahkan lebih daripada itu, dia membiarkan istri-istrinya untuk membuat kuil mereka masing-masing. Jadi bukan hanya dia sendiri yang menjauh dari Tuhan, tetapi efek dari jauhnya dia dengan Tuhan membiarkan istrinya untuk menyembah Allahnya masing-masing. Padahal sebagai raja dia punya wibawa, sebagai raja dia punya otoritas untuk memperkenalkan Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Daud, Allah nenek moyangnya kepada istri-istri mereka, untuk mereka boleh boleh kenal kepada Allah nenek moyang mereka. Tetapi Salomo tidak melakukan itu. Salomo karena dia sendiri jauh dari Tuhan, dia hanya senang melakukan apa yang diingini hatinya, maka ia pun berbuat membiarkan para istrinya untuk membuat kuil mereka masing-masing, untuk menyembah Allah mereka masing-masing, untuk menyembah dewa-dewa mereka masing-masing. Ia tidak memperkenalkan Allah Yahweh, Allah nenek moyangnya kepada para istrinya, tetapi ia membiarkan mereka ibadah kepada para dewa-dewanya. Artinya bahwa Salomo tidak sepenuh hati kepada Allah, tetapi Salomo setengah hati kepada Allah. Dia tidak setulus ayahnya Daud ketika dia mengabdi menjadi raja. Dia tetap taat, dia tetap setia kepada Allah sampai kepada akhirnya. Tetapi Salomo benar-benar setengah hati kepada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia menuliskan ini, ketika dia sudah tua, dia berkata, kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka. Karena di akhir kitabnya dia menyadari bahwa ketika di akhir masa tuanya dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Maka dia mengajak orang Israel, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Di pasal 2 ayat 12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Di ayat 13, akhir kata dari yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Dia menyadari bahwa dia telah berdosa. Dia menyadari bahwa dia setengah hati kepada Allah. Dan dia menyadari bahwa kematiannya tidak lama lagi karena dia sudah tua. Dia sadar bahwa dia akan mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya, seluruh pekerjaannya, seluruh perbuatannya kepada Allah. Itu sebabnya dia berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Ajaan itu ditujukan kepada orang Israel, kepada jemaat Israel. Dia tujukan itu karena dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan pada masa mudanya tidak selaras dengan apa yang dikehendaki Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat latar belakang Salomo yang kita buat tersebut, ya, yang saya sudah paparkan tersebut, pertanyaan retorika untuk kita masing-masing, ya, pertanyaan untuk pribadi kita masing-masing. Salomo menyadari di akhir hidupnya bahwa kekayaan, kemuliaan, kehormatan,
pangkat, derajat, ternyata itu adalah kesia-siaan belaka ketika dia memiliki itu tidak dipersembahkan kepada Allah. Ketika dia hanya menikmati itu untuk dirinya sendiri, maka dikatakan itu adalah sia-sia. Maka pertanyaannya adalah, ketika Tuhan sudah memberkati kita dengan kekayaan, kehormatan, kenikmatan duniawi, uang, rumah, mobil, dan sebagainya, apakah itu semuanya kita gunakan seperti Salomo hanya untuk pemuasan diri sendiri, ataukah kita kembalikan kepada Allah sebagai bentuk hormat, syukur, dan terima kasih kita kepada Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai akhirnya di usia kita yang sudah menjelang tua kita akan mengatakan, Tuhan, semuanya sia-sia apa yang aku dapat. Menyadari, tetapi sudah tua, baru sadar bahwa semuanya menjadi sia-sia. Salomo mengingatkan kita, ketika Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, kehormatan, kenikmatan duniawi, maka itu seharusnya kita gunakan untuk hormat, syukur, dan terima kasih kepada Allah. Karena jika semuanya itu hanya untuk pemuasan diri, semuanya akan menjadi sia-sia. Karena di pasal 12 ayat 13 akhir kata akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah perintah-perintahnya. Karena ini kewajiban setiap orang. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Salomo menyadari bahwa akhirnya apapun yang dia lakukan, dia akan pertanggungjawabkan kepada Allah. Maka pertanyaannya buat kita adalah juga demikian. Apakah yang kita dapat dari Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kenikmatan hidup, sudah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperkenalkan Kristus kepada sesama? Salomo menyadari bahwa itu tidak digunakan untuk membawa orang lain kepada Allah Yahweh. Apa yang dia dapat tidak dipergunakan untuk memperkenalkan Allah Yahweh kepada istrinya, kepada orang-orang yang di bawahnya, tetapi untuk kehormatan diri sendiri. Dan itu adalah pertanyaan juga untuk kita. Ketika Tuhan sudah memberikan kita kekayaan, kehormatan, kenikmatan dunia, apakah kita juga sudahkah itu kita gunakan untuk memperkenalkan Kristus kepada sesama? Ataukah apa yang kita dapat itu untuk kepuasan kita sendiri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo di akhir tuanya baru menyadari dan menyesali hidupnya. Dan itu masih baik dibandingkan tidak. Tetapi sekali lagi sebelum kita terlambat, ketika Tuhan memberkati kita dengan semua hal, ingatlah penciptamu. Ingatlah bahwa apa yang kita dapat, yang kita peroleh, itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Hidup kita akan bermakna, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan yang bermakna dan tidak menjadi sia-sia ketika apa yang kita punya kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Jika kita menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa kita orang Kristen adalah bukan hanya sekedar menerima keselamatan dari Kristus, tetapi apapun yang Tuhan berikan bagi kita itu sebenarnya adalah sarana untuk orang lain boleh kenal Kristus. Apapun yang kita punya, entah harta kita, bakat kita, talenta kita, atau apapun yang kita punya, kekayaan, kehormatan yang Tuhan berikan buat kita, itu sebenarnya adalah titipan Tuhan, supaya kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan, dan kita untuk sebagai sarana
Tuhan Allah dipermuliakan, dan lebih daripada itu, melalui apa yang kita punya, orang lain boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita menjalani kehidupan yang bermakna atau yang sia-sia? Bermakna ketika apa yang kita punya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Menjadi sia-sia ketika apa yang kita dapat itu hanya untuk pemuasan diri, kepentingan diri, egois, dan tidak digunakan untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, Engkau memberkati setiap pendengar. Engkau menolong mereka, membuka akal pikiran mereka, supaya ini membuat mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, kami bersyukur kalau Bojonegoro dalam level 2 di mana COVID-19 mulai menurun. Tetapi kami terus memohon kepada Tuhan supaya ada penjagaan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk seluruh orang Bojonegoro. Tuhan, Kau lindungi, Kau jagai bahkan seluruh bangsa kami, supaya semuanya tidak menjadi terpapar COVID-19, tetapi COVID ini bisa berlalu dan kami boleh bisa menikmati dengan kenormalan yang baru oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, baik itu Pak Step maupun Pak Iwan. Engkau menolong beliau-beliau untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Boleh memberikan hormat dan kemuliaannya bagi-Mu. Engkau menolong beliau-beliau di dalam hidupnya, pelayanannya, rumah tangganya. Tuhan memberkati. Engkau memberkati pembangunan gereja Raja Wali Timur. Tuhan, Engkau menolong. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau campur tangan untuk semuanya, supaya itu bisa berdiri dengan baik. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, sehingga mereka boleh mengembalikan itu untuk pengembangan gereja-Mu. Bapa kami yang di surga, kami juga menyerahkan sekolahan kami ke dalam tangan-Mu. SD Kristen Martisisol dan Petra, TK Petra. Tuhan, Engkau yang telah memulai pekerjaan baik di tempat itu, maka Engkau juga akan menolong, Engkau juga akan memberkati, sehingga seluruh proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dan anak-anak kami boleh bertumbuh berkembang dengan rasa takut dan hormat kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang oleh karena nama-Mu dia teraniaya, dia disiksa hanya karena memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya ya Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk jemaat-Mu, sidang jemaat-Mu GKI Bojonegoro, baik yang di Induk maupun di Pos dan Karangsono. Tuhan, Kau menolong mereka, memberkati mereka, hidup mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya diberkati oleh Tuhan dan kasih karunia anugerah kemurahan Tuhan tercurah untuk saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam Kristus Yesus Allah sesembahan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.